Kita tahu bahwa ada banyak malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki tugas masing-masing. Manusia pun sehari-hari didampingi malaikat, yaitu malaikat pencatat amal. Namun, ternyata tak hanya mereka malaikat yang mendampingi manusia. Ada saat ketika 4 malaikat ada di sisi kita. Siapakah mereka? Apa yang mereka lakukan? Saat sakit, bolehkah kita mengutuk penyakit itu? Kapankah 4 malaikat itu akan datang? Kita mungkin akan sedih jika sakit, sebab saat sakit ada banyak hal yang tertunda. Kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Rasa makanan pun menjadi tidak enak. Namun, ternyata sakit yang kita derita bisa menjadi penghapus dosa walaupun itu hanya demam. Hal ini sesuai hadis, penyakit panas itu menjaga tiap mukmin dari neraka. Dan panas semalam cukup dapat menebus dosa setahun. Hadis riwayat Al-Qadai. Saat sakit, juga akan diperintahkan seorang malaikat untuk mencatat amal kebaikan si sakit. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Apabila seorang hamba yang beriman menderita sakit, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat agar menulis perbuatan yang terbaik yang dikerjakan hamba mukmin itu pada saat sehat dan pada saat waktu senangnya. Hadis riwayat Abu Imamah Al-Bahili. Apa yang dilakukan oleh malaikat-malaikat itu? Saat sakit, ada beberapa malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi kita. Apa yang mereka lakukan? Dalam Al-Mawaiz Al-Usfuriyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar, apabila seorang hamba mukmin sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat untuk datang padanya. Allah memerintahkan malaikat pertama untuk mengambil kekuatannya sehingga menjadi lemah. Malaikat kedua untuk mengambil rasa lezatnya makanan dari mulutnya. Malaikat ketiga untuk mengambil cahaya terang di wajahnya sehingga berubahlah wajah si sakit menjadi pucat pasi. Malaikat keempat untuk mengambil semua dosanya, maka berubahlah si sakit menjadi suci dari dosa. Ketika hambanya sudah sembuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat pertama, kedua dan ketiga untuk mengembalikan yang diambil mereka, yaitu kekuatan, rasa lezat dan cahaya di wajah kepada hambanya. Namun untuk malaikat keempat itu tidak diperintahkan seperti itu. Malaikat itu pun mempertanyakan hal itu. Ya Allah, mengapa dosa-dosa ini tidak Engkau kembalikan? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosanya setelah aku menyulitkan keadaan dirinya ketika sakit. Pergilah dan buanglah dosa-dosa tersebut ke dalam laut. Maka dari itu, tentunya tidak salah jika hadis yang membuktikan bahwa sakit bisa membuat dosa-dosa terhapus. Tiada seorang mukmin yang ditimpa oleh lelah atau penyakit atau risau pikiran atau sedih hati, sampai pun jika terkena duri. Melainkan semua penderitaan itu akan dijadikan penebus dosanya oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bolehkah kita mengutuk kesakitan yang dialami? Di zaman Rasulullah SAW, beliau pernah mendatangi seseorang yang sedang demam. Rasulullah SAW lalu bertanya, ada apa? Lalu dia menjawab, saya demam tinggi, semoga Allah mengutuknya. Kemudian Rasulullah bersabda, jangan mengutuk demam, karena sesungguhnya itu mengampuni dosa seperti tungku membersihkan kotoran pada besi. Hadis riwayat Muslim. Dihapuskannya dosa juga bukan hanya dari sakit yang kita alami. Ternyata musibah yang kita hadapi bisa membuat dosa-dosa kita terhapus. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Bahkan jika duri menusuk salah satu dari Anda, itu akan menebus sebagian dari dosa Anda. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tentunya tidak ada yang ingin jatuh sakit ataupun terkena malapetaka. Namun hal itu terjadi sesuai ketentuannya. Maka saat itu terjadi, kita tidak larut di dalam cobaan itu, tapi menemukan cara untuk bangkit dan tetap bersabar menghadapinya. Jika sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Luar biasa urusan orang beriman, karena segala sesuatu yang terjadi padanya terjadi untuk kebaikannya. Jika sesuatu yang baik terjadi dan dia bahagia, dia bersyukur kepada Allah, dan itu baik untuknya. Dan jika sesuatu yang buruk terjadi, maka dia bersabar, dan Allah membalasnya atas kesabaran itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam.